Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Deru tambang spiritual menggema di bawah tanah yang dalam. Cahaya merah dari batu-batu roh yang ditambang menyinari wajah-wajah kotor para budak. Di antara mereka, Fang Tian, remaja dengan mata tajam namun tubuh kurus, mencangkul dengan penuh dendam yang terpendam. Sejak kecil, ia dibuang ke tambang oleh sekte darah naga. Sekte yang katanya menaungi umat, tapi tak ubahnya mesin pembunuh. Hari itu berbeda. Saat Fang Tian menghantam dinding batu dengan cangkul patahnya, tanah di depannya runtuh. Angin panas dan aura kuno menyembur keluar dari celah yang terbuka. Di balik debu dan reruntuhan, tersembunyi sebuah peti hitam legam yang terkunci oleh rantai emas berukir tulisan langit. Peti Dewa Terlarang, nama itu muncul di pikirannya, seperti bisikan dari zaman kuno. Tangan Fang Tian gemetar, ia tahu apapun yang terkubur di kedalaman tambang bukan untuk manusia biasa, tapi hatinya sudah mati berkali-kali. Jika hari ini ia mati, setidaknya bukan sebagai Buddha. Ia merobek rantai itu dengan darahnya sendiri, dan peti itu pun terbuka dengan suara retakan dunia. Kilatan cahaya menyambar langit-langit gua. Sebuah buku kuno melayang keluar, dikelilingi oleh simbol surgawi yang berputar. Kitab Kaisar 7 Hari, bisik suara gaib dari peti. Kau ingin kekuatan, maka bersiaplah. Dalam 7 hari, kau akan menjadi Kaisar Dewa, atau mati hancur tanpa sisa. Tanpa berpikir panjang, Fang Tian meraih kitab itu. Begitu tangannya menyentuhnya, simbol-simbol itu menyatu dengan tubuhnya, membakar nadi dan merusak meridiannya. Tapi justru saat tubuhnya nyaris runtuh, kekuatan asing menyembur ke dalam dirinya, membentuk inti spiritual pertamanya dalam hidup. Para budak lain menjerit ketakutan melihat ledakan itu. Para penjaga datang dipimpin oleh Bai Li, si kejam dari sekte. Melihat Fang Tian berdiri dengan aura menyala, Bai Li tertawa sinis. Kau pikir bisa menipu langit dengan kekuatan curian? Hancurkan dia. 3 kultivator penjaga melesat ke arah Fang Tian. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, tubuh Fang Tian bergerak seperti bayangan. Satu tinju menghancurkan dada musuh pertama. Tendangan berlapis aura membanting musuh kedua ke dinding. Yang ketiga mencoba melarikan diri, tapi lehernya sudah dipelintir oleh satu gerakan cepat. Semuanya selesai dalam satu napas. Bai Li tertegun. Budak rendahan ini, dia baru saja membuka meridian spiritual dan langsung menghancurkan 3 penjaga tingkat menengah. Itu mustahil. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, mata Fang Tian menatapnya dengan dingin. Besok giliranmu. Peti dewa kembali menyala dalam bayangan, dan suara kuno bergema dalam kepala Fang Tian. Ujian pertama telah dimulai. Hari ini tubuhmu dibangkitkan. Besok jiwamu akan diuji. Bertahanlah atau musnah. Fang Tian menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya terasa terbakar. Tapi di balik rasa sakit itu, kekuatan yang tak pernah ia rasakan mengalir deras. Tidak ada jalan kembali, ia telah memilih jalannya. Malam itu, ia duduk sendiri di sudut tambang yang gelap. Yue Qing'er, gadis dari sekte atas, diam-diam muncul dan meninggalkan kantung obat pemulih. Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi jangan mati terlalu cepat, bisiknya, sebelum menghilang dalam kegelapan. Fang Tian memandang ke langit tambang yang retak, seolah melihat langit dunia. Hanya 7 hari. Tapi cukup untuk membalikkan suratan takdir, ia akan naik, ia akan menghancurkan sekte, ia akan menjadi kaisar dewa. Dan ini baru hari pertama. Fang Tian terbangun dari meditasinya saat cahaya ungu menyelimuti tubuhnya. Aura dari kitab kaisar 7 hari terus mengalir dalam nadinya, namun pagi ini ada yang berbeda. Seluruh pikirannya terasa berat, seperti terhisap ke dalam mimpi yang nyata. Suara dari dalam peti kembali terdengar. Hari kedua. Ujian jiwa. Hadapi rasa takut terdalammu, atau kehilangan kesadaran selamanya. Dalam sekejap, dunia di sekeliling Fang Tian berubah. Ia tidak lagi berada di tambang, melainkan di sebuah dataran kosong yang gelap dan sunyi. Di depannya, muncul sosok ayah dan ibunya, 2 orang yang wajahnya hampir ia lupakan. Mereka berdiri dalam genangan darah, tangan mereka menggapai padanya. Tianer, kenapa kau biarkan kami mati? Suara mereka lemah, penuh kesedihan. Fang Tian terdiam.
Kenangan lama menyeruak, malam ketika rumahnya diserbu, kedua orang tuanya dibantai, dan ia dibuang ke tambang. Ia terlalu lemah untuk menyelamatkan siapapun. Dulu, ia hanya bisa menangis, tapi sekarang, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. "Bukan aku yang membunuh kalian, tapi dunia ini," teriaknya. "Dan aku bersumpah, dunia ini akan kuacak-acak sampai kalian bisa tenang di alam sana." Dalam sekejap, bayangan orang tuanya berubah menjadi ribuan sosok musuh. Setiap wajahnya adalah orang yang pernah menginjak dirinya di tambang. Mereka menyerbu, membawa tombak, cambuk, dan rantai. Fang Tian tak bergerak. Dalam pikirannya, satu kalimat dari kitab Kaisar menyala. Dalam ujian jiwa, kekuatan bukan pada otot, tapi pada tekad. Ia menutup matanya, berdiri tegap, dan membiarkan para musuh menikamnya. Tapi tidak ada darah. Semua sosok itu menghilang seperti bayangan asap. Ia telah menaklukkan rasa takutnya dan menguasai ujian hari kedua. Kesadarannya kembali. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi di dalam dantiannya, bola energi spiritual keduanya terbentuk. Kekuatan jiwanya meningkat drastis, dan ia bisa merasakan medan spiritual di sekelilingnya dengan jelas, seolah seluruh tambang terbuka di pikirannya. Wei Shan yang melihat Fang Tian membuka mata berlari ke arahnya. Kau baru saja duduk diam 2 jam, tapi auramu naik 2 tingkat. Apa yang kau lakukan?" "Berlatih," jawab Fang Tian singkat, lalu berdiri dan menatap ke arah kamp utama penjaga. "Hari ini, Bai Li akan kubuat berlutut." Di tempat lain, Bai Li sedang mengamuk. 3 penjaganya tewas. Sekte akan mencurigainya jika keadaan tak dikendalikan. Ia memanggil Yue Qinger, berharap bisa mencari informasi melalui gadis itu. Tapi Qinger bersikap dingin. "Kau takut pada budak tambang? Memalukan." Bai Li membentak, tapi dalam hatinya memang muncul ketakutan. Malam sebelumnya, ia melihat mata Fang Tian yang seakan bukan milik manusia, mata yang haus darah tapi tak ternoda, seperti milik monster. Saat matahari mulai tenggelam, Fang Tian berdiri di tengah tambang. Semua budak berhenti bekerja, menonton dalam diam. Bai Li muncul dengan 4 kultivator elit di belakangnya. "Hari ini, aku akan menguburmu di tempat kau lahir." Namun Fang Tian tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan teknik baru dari kitab Kaisar menyala. Tinju mengoyak jiwa. Aura pukulan itu menyebar seperti gelombang laut, menghancurkan batu dan mengguncang tanah. Dalam 1 langkah, Fang Tian sudah ada di depan Bai Li. Pertempuran berlangsung singkat. Elit-elit penjaga tak sempat bereaksi sebelum satu demi satu roboh. Bai Li yang tersisa mencoba kabur dengan formasi teleportasi. Tapi Fang Tian menariknya kembali dengan teknik rantai jiwa kaisar, lalu menghantamnya ke tanah hingga lubang besar terbentuk. "Aku tak akan membunuhmu hari ini," kata Fang Tian dengan suara rendah. "Tapi mulai sekarang, kau yang akan menggali batu untukku." Para budak menyaksikan dalam diam, lalu satu persatu mulai berlutut. Di mata mereka, Fang Tian bukan lagi budak, ia telah menjadi raja tambang. Tapi Fang Tian hanya menatap ke langit. Ini baru hari kedua. "Kaisar Dewa, aku datang." Fang Tian duduk bersila di pusat tambang, di atas batu roh terbesar yang pernah digali. Aura spiritual dari tubuhnya mengalir seperti sungai liar, menggetarkan udara di sekitarnya. Hari ketiga telah dimulai, dan bersama dengannya datang ujian baru dari kitab Kaisar 7 hari. Hari ketiga, membangun tubuh Kaisar. Hadapi penderitaan fisik yang melampaui batas manusia. Jika gagal, tubuh akan meledak dan mati. Suara itu dingin, namun mengandung kekuatan yang tidak bisa dilawan. Fang Tian menyentuh dada kirinya. Di sana, simbol Kaisar mulai menyala perlahan, lambang dari tubuh yang belum sempurna. Untuk membangun tubuh Kaisar, ia harus menanggung energi dari 7 elemen dalam satu waktu. Api, es, petir, racun, logam, angin, dan kehampaan. Proses ini bisa membuat bahkan kultivator tingkat puncak menjadi abu. Ia memasuki formasi meditasi yang dibangunnya sendiri dari batu roh dan darah para penjaga yang telah ia kalahkan. Begitu ia mulai menyerap kekuatan elemen-elemen itu, tubuhnya langsung gemetar hebat. Suhu tubuhnya membakar seperti lava, lalu membeku seperti es kutub. Petir menyambar nadinya,
Racun mengalir di tulang sumsum dan logam tajam seperti duri menghujam dari dalam. Wei Shan yang mengintip dari kejauhan menjerit panik. Dia akan meledak. Tidak mungkin manusia biasa bisa menanggung ini. Tapi Fang Tian tidak bergerak. Matanya terpejam, dahinya penuh keringat darah, namun wajahnya tenang seperti danau. Sementara itu, di markas pusat sekte darah naga, para tetua mulai merasa terganggu oleh gelombang energi aneh yang keluar dari tambang. Seorang tetua berpakaian ungu, Elder Mokui, mengernyit. Apa ada artefak kuno yang bangkit? Kirim pasukan untuk menyelidiki. Namun Yue Qinger yang juga berada di ruangan itu menyela. Biarkan aku yang pergi. Kembali di tambang, ledakan besar mengguncang tanah. Batu-batu roh hancur berantakan dan tubuh Fang Tian terpental ke udara, terbakar, melepuh, dan terluka parah. Namun, ia tidak hancur. Dari balik luka itu, cahaya keemasan perlahan muncul. Dagingnya beregenerasi, tulangnya memancarkan cahaya, dan ototnya diperkuat dengan energi kaisar. Satu demi satu, luka-luka itu lenyap, dan tubuh Fang Tian berdiri tegap. Simbol kaisar di dadanya kini menyala penuh. Tubuh kaisar langkah pertama telah terbentuk. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia sekarang adalah wadah kekuatan para dewa kuno. Yue Qinger tiba di tambang tak lama kemudian dan terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Para budak berlutut, batu-batu hancur, dan Fang Tian berdiri sendirian, dikelilingi oleh aura suci namun mengerikan. Kau, bisiknya. Apa yang sudah kau lakukan? Fang Tian menoleh. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan, tapi jika kau masih berada di pihak manusia, jangan halangi jalanku. Qinger memandangi mata Fang Tian dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan dan kekaguman bersatu dalam dirinya. Bukan karena Fang Tian telah menjadi monster, tapi karena ia melihat dalam pemuda itu takdir seorang penguasa. Tak jauh dari sana, Mokui memantau melalui cermin spiritual. Saat ia melihat siluet Fang Tian, matanya melebar. Itu tubuh Kaisar Dewa. Mustahil, itu teknik terlarang dari zaman Kaisar Langit. Ia segera memerintahkan pasukan elit untuk bergerak. Malam tiba. Fang Tian berdiri di puncak tambang memandangi bintang-bintang. Di tangannya, kitab Kaisar 7 hari terbuka pada halaman keempat. Ia tahu, esok adalah ujian kehendak, ujian yang paling sering menggugurkan para calon penguasa. Tapi tubuhnya siap, jiwanya teguh, dan takdir sudah menunggu. 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, ia naik dari budak ke sosok yang mengguncang sekte. Namun baginya, ini semua baru permulaan, karena dalam bayangannya, tahta Kaisar Dewa sudah semakin dekat. Langit tambang diselimuti kabut hitam, bukan dari asap atau debu, tapi dari tekanan spiritual yang begitu kuat hingga membuat udara terasa berat. Fang Tian duduk bersila di atas altar batu yang ia bangun sendiri. Kitab Kaisar 7 hari kini terbuka pada halaman keempat dan dari dalamnya keluar cahaya putih menyilaukan, membentuk gerbang spiritual raksasa di hadapannya. Hari keempat, ujian kehendak, masuki gerbang langit. Di dalamnya dunia akan berbalik. Jika hatimu goyah, kau akan selamanya tersesat. Tanpa ragu, Fang Tian melangkah masuk. Begitu tubuhnya melewati gerbang, ia langsung diselimuti kehampaan. Tidak ada suara, tidak ada tanah, tidak ada langit. Hanya kekosongan yang memantulkan pikirannya sendiri. Suara-suara dalam dirinya mulai berbisik, keraguan, penyesalan, ketakutan. Semua mencoba menariknya jatuh. Apa kau pikir bisa menjadi kaisar hanya dalam 7 hari? Kau cuma budak, alat yang mudah dibuang. Orang tuamu mati sia-sia, dan kau bahkan tidak membalaskan dendam mereka. Yue Qinger kasihan padamu, bukan mencintaimu. Fang Tian mengatupkan gigi. Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk jiwanya, membuatnya ingin menyerah, ingin berhenti. Tapi di tengah kehampaan itu muncul bayangan samar, sosok dirinya sendiri, tapi lebih tua, lebih tenang, dan mengenakan jubah Kaisar Dewa. Bayangan itu berkata, "Kau hanya akan menjadi aku jika kau membunuh dirimu yang sekarang." Fang Tian mendekat. Ia sadar, ini bukan ujian fisik, bukan juga ilusi semata. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan apakah ia benar-benar ingin mengorbankan semua, rasa takut, cinta,
ragu demi kekuasaan mutlak. Aku tidak ingin jadi kaisar karena kekuatan. Aku ingin jadi kaisar karena aku muak melihat dunia ini diinjak oleh para penindas, ujarnya lirih. Kalau itu berarti aku harus membunuh diriku yang lama, maka biarlah begitu. Ia mengangkat tangannya dan menghancurkan bayangannya sendiri. Cahaya meledak dari tubuhnya dan ia terbangun dari gerbang spiritual. Peluh membasahi wajahnya, tapi matanya kini bersinar jernih. Ia telah menaklukkan ujian kehendak. Jiwanya kini tak lagi mudah diguncang. Ia telah memahat takdirnya dengan kehendak sendiri. Tak lama, langit tambang bergetar. Pasukan elit sekte darah naga telah datang. Dipimpin oleh Tetua Mokui, mereka mengepung tambang dari 4 penjuru. Fang Tian, serahkan dirimu dan harta terlarang itu, atau semua orang di tambang ini akan mati. Para budak ketakutan. Beberapa mulai mundur, gemetar. Namun Fang Tian berdiri di depan mereka, satu tangan menggenggam kitab kaisar, tangan lainnya menunjuk ke langit. Sekte darah naga tak pernah melindungi kalian. Tapi jika kalian berdiri bersamaku, hari ini tambang ini bukan lagi tempat perbudakan, tapi medan perang kebangkitan. Yue Qinger tiba-tiba muncul dari balik reruntuhan. Ia berdiri di sisi Fang Tian tanpa ragu. Kau bukan dewa, tapi aku percaya kau bisa menghancurkan mereka seperti dewa. Mo Kui mengangkat tangannya, dan langit dipenuhi cahaya teknik penghancur tingkat tinggi. Namun, Fang Tian membuka halaman kelima dari kitab kaisar. Cahaya emas menyelubunginya, dan teknik rahasia langkah kaisar pertama pun diaktifkan. Dalam satu langkah, ia muncul di hadapan Mo Kui. Dalam langkah kedua, ia menghancurkan semua teknik yang dilontarkan ke arah tambang. Dan dalam langkah ketiga, ia menghantamkan telapak tangan ke dada Mo Kui, menciptakan ledakan yang membelah langit malam. Tubuh Mo Kui terpental, terhempas puluhan meter dan tak sadarkan diri. Para pasukan elit terdiam. Mereka datang untuk menangkap budak, tapi yang mereka temui adalah calon kaisar dewa. Fang Tian menatap mereka dengan mata membara. Jika kalian tetap memilih sekte darah naga, maka bersiaplah untuk ikut terkubur bersama mereka. Jika tidak, tinggalkan senjatamu dan hidup. Beberapa prajurit menjatuhkan senjata mereka. Yang lainnya melarikan diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tambang itu bebas. Hari keempat telah berakhir. Fang Tian berdiri di reruntuhan tambang, dikelilingi oleh cahaya bulan dan kilau dari kitab kaisar. Di balik kemenangannya, ia tahu musuh sebenarnya belum bergerak, tapi jalan menuju tahta dewa kini terbuka lebih lebar. Fang Tian berdiri di tengah tambang yang kini telah berubah menjadi markas perlawanan. Batu roh dikumpulkan menjadi formasi pelindung. Para budak yang dulu lemah kini mulai dilatih dengan teknik dasar yang ia wariskan dari kitab kaisar. Dalam waktu 4 hari, tatanan dunia mereka telah jungkir balik, dan mereka menyebutnya dengan satu nama, Raja Tambang. Namun kitab kaisar belum selesai menguji. Saat matahari terbit, halaman kelima terbuka penuh dan cahaya merah darah menyelubungi tubuh Fang Tian. Suara itu terdengar kembali. Hari kelima. Bangkitkan darah langit, tubuhmu telah siap, jiwamu telah ditempa. Kini buktikan bahwa darahmu layak untuk menyandang warisan Kaisar Dewa. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyerangnya. Tidak seperti sebelumnya, ini bukan rasa terbakar atau kehancuran otot. Ini adalah rasa seperti darah dalam tubuhnya mendidih, mencoba mengubah bentuknya. Ia jatuh berlutut, menggigit tanah, tubuhnya kejang-kejang. Urat-urat merah muncul di sekujur kulitnya, seperti akar pohon purba yang meledak dari dalam. Wei Shan berlari ke arahnya, tapi terpental oleh gelombang energi. "Fang Tian!" teriaknya panik. Tapi Fang Tian tidak bisa menjawab. Di dalam dirinya, darah lamanya sedang dilucuti. Sel-sel lamanya dihancurkan, dan satu titik bercahaya di jantungnya mulai menyebar. Itulah darah langit kaisar, darah dari garis keturunan yang pernah memerintah langit tertinggi. Legenda mengatakan, darah ini pernah dimeteraikan di tubuh pewaris terakhir Kaisar Langit yang dikhianati, dan hari ini darah itu bangkit kembali dalam tubuh Fang Tian. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat medan perang kuno. Ribuan dewa bertarung, dan di tengah mereka berdiri satu sosok berjubah hitam keemasan, membawa tombak surgawi. "Kau yang mewarisi namaku. Ingat ini, Kaisar tidak dilahirkan. Kaisar ditempa dari penderitaan."
Sosok itu menusukkan tombaknya ke jantung Fang Tian, dan seketika ia terbangun. Tubuhnya kini dipenuhi pola emas, urat-urat merah darah langit bersinar. Fang Tian berdiri, perlahan, dan auranya menekan langit hingga awan runtuh. Yue Qing'er yang menyaksikan dari kejauhan bergetar hebat. Itu bukan kekuatan manusia. Dia bukan Fang Tian yang dulu. Namun, belum sempat Fang Tian menguji kekuatannya, suara gemuruh datang dari langit. Sebuah kapal langit raksasa muncul dari awan, membawa simbol Sekte Istana Surgawi, musuh bebuyutan Sekti Darah Naga, dan satu-satunya organisasi yang punya hubungan dengan kerajaan langit kuno. Seorang pemuda tampan, penuh karisma, turun dari kapal. Ia mengenakan jubah putih bersih dan memegang kipas emas. Namaku Lu Chang, calon pewaris Sekte Istana Surgawi. Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk menantangmu. Fang Tian memandangnya dingin. Kau ingin warisan Kaisar Dewa juga? Lu Chang tersenyum. Tidak. Aku ingin memastikan bahwa yang mewarisi darah Kaisar adalah yang layak. Kita bertarung 3 jurus. Jika kau bertahan, aku akan mengakui eksistensimu. Jika tidak, aku akan menguburmu bersama tambang ini. Pertarungan pun dimulai. Lu Chang menyerang pertama, dan hanya dengan satu ayunan kipasnya, langit retak dan formasi tambang berguncang. Fang Tian melompat, membuka teknik langkah Kaisar kedua, dan menepis serangan itu dengan telapak tangan yang menyala emas. Jurus kedua, Lu Chang mengaktifkan formasi 7 surga. Teknik warisan dari era kuno. Fang Tian terpental, tubuhnya terluka, namun ia tidak jatuh. Ia berdiri kembali, membuka teknik baru dari kitab Pukulan Darah Langit. Dalam sekali hantaman, formasi Lu Chang hancur dan tubuh sang calon pewaris terpental jauh. Jurus ketiga, mereka bentrok secara langsung. Ledakan besar menghancurkan langit tambang. Saat debu mereda, Lu Chang berdiri sambil batuk darah, tersenyum pahit. Kau layak. Tapi ingat, jalan menuju Kaisar Dewa tidak hanya melalui kekuatan. Kau akan diuji oleh para langit itu sendiri. Ia pergi, meninggalkan Fang Tian dengan luka namun penuh kemenangan. Para budak bersorak dan langit kembali tenang, tapi Fang Tian hanya menatap kitab di tangannya, yang kini membuka halaman ke-6. Hari ke-6, menghadapi langit, tanganmu akan menjangkau takdir. Ia tahu, esok langit bukan lagi batas, tapi musuh-musuhnya. Mungkin bukan lagi dari dunia ini. Langit di atas tambang memerah seakan murka. Angin berdesir membawa bisikan dari dunia para dewa. Kitab Kaisar kini terbuka pada halaman ke-6, dan aura hitam emas mengepul darinya, melingkupi tubuh Fang Tian. Suara dari dalam kitab bergema sekali lagi. Hari ke-6, hadapi langit. Jika takdir ditentukan oleh langit, maka patahkanlah langit itu. Fang Tian berdiri di tengah lingkaran formasi kuno yang ia bangun semalaman. Batu roh, darah naga dari teknik sebelumnya, dan sisa energi dari darah langit dikumpulkan menjadi satu titik pusat, formasi pemanggil langit, formasi terlarang yang memaksa dunia atas untuk memperhatikan seorang manusia. Wei Shan panik. Bro, kau serius mau panggil makhluk dari langit tertinggi? Kalau mereka marah, semua bisa musnah. Tapi Fang Tian hanya menatap langit, matanya tajam. Jika aku takut pada langit, bagaimana aku bisa jadi kaisar? Ia menginjak pusat formasi, dan seketika petir surgawi menyambar dari atas. Tidak satu, tapi 9 sambaran sekaligus meluluh lantakkan tanah di sekitarnya. Namun Fang Tian tidak bergeming. Tubuh kaisarnya kini tahan terhadap energi surgawi. Dengan setiap sambaran, darah langit di tubuhnya berdenyut semakin kuat. Dari celah langit, retakan terbuka. Sinar putih menyilaukan turun, dan dari dalamnya muncul 3 penjaga takdir. Entitas tanpa wajah berjubah putih dengan suara seperti ribuan gema. Fang Tian, kau telah mengusik langit, mundur dan kami ampuni. Lanjut, dan kau akan dihukum sebagai musuh langit. Fang Tian meludah ke tanah. Kalian diam selama jutaan tahun saat yang kuat menindas yang lemah. Kalian bukan langit, kalian hanya penjaga singgasana tua. Dan aku datang untuk menggulingkan singgasana itu. 3 penjaga langsung menyerang. Serangan pertama mengunci waktu, membuat Fang Tian nyaris membeku di tempat. Tapi kitab Kaisar bersinar, dan teknik langkah Kaisar ketiga. Hancurkan waktu aktif.
ia bergerak di antara retakan waktu, menebas penjaga pertama dengan tinjunya. Penjaga kedua memanggil ribuan rantai takdir untuk mengikat Fang Tian. Namun teknik pukulan darah langit menghancurkan semuanya dalam satu ledakan merah keemasan. Penjaga ketiga adalah yang terkuat. Ia menurunkan palu cahaya dari langit, mengandung kekuatan untuk menghapus eksistensi. Fang Tian hampir jatuh, lututnya bergetar, darah keluar dari matanya. Tapi saat itu, suara seorang wanita menggema dari belakangnya. "Aku di sini, bukan sebagai penonton." Yue Qinger melompat ke sisi Fang Tian, membuka teknik milik keluarganya yang telah lama ia sembunyikan, mata roh bintang. Dengan kekuatan itu, ia menunjukkan titik lemah palu langit dan Fang Tian menghantamnya dengan gabungan kekuatan mereka. Boom! Langit terbelah. Palu hancur. Penjaga ketiga lenyap dalam badai energi. Dan dari dalam tubuh Fang Tian, cahaya baru muncul. Mata kaisar, warisan tersembunyi dari darah langit, yang hanya bisa muncul jika seseorang menantang langit dan bertahan. Wei Shan berteriak, dia sekarang bisa melihat takdir orang lain. Fang Tian menatap langit yang masih terbuka dan berbisik, "Hari ketujuh, aku akan naik ke atas sana, bukan sebagai budak, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kaisar." Namun belum sempat ia menutup formasi, suara dari dalam celah langit bergema. Kali ini bukan penjaga, bukan dewa biasa, itu suara langit itu sendiri. "Kau menantang kami, Fang Tian. Maka esok, kau akan berhadapan dengan putra langit, pewaris takhta sejati." Retakan langit mulai tertutup dan kitab kaisar terbakar hebat membuka halaman terakhir. Hari ketujuh, takhta kaisar. Hadapi yang disebut sempurna. Jika menang, dunia baru akan lahir. Jika kalah, semua akan dilupakan. Langit perlahan cerah, tapi ketenangan itu membawa ketegangan yang mencekik. Fang Tian tahu, waktu sudah hampir habis. Esok, bukan hanya masa lalunya yang akan dipertaruhkan, tapi seluruh dunia. Mentari belum sepenuhnya terbit, namun langit telah bersinar dengan warna perak aneh yang belum pernah dilihat manusia biasa. Udara terasa seperti kaca, bening namun rapuh, seolah sekali sentuh akan pecah dan menghapus semua eksistensi. Di tengah tambang yang kini menjadi tanah suci pemberontakan, Fang Tian berdiri dengan tubuh penuh luka, dikelilingi oleh aura kaisar yang membubung ke langit. Kitab kaisar kini terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya keluar sosok ilusi besar yang menyerupai takhta kaisar dewa, singgasana surgawi yang hanya bisa diduduki oleh penguasa mutlak dunia langit dan bumi. Tapi untuk mendudukinya, Fang Tian harus melewati satu ujian terakhir. Retakan langit yang terbuka semalam kini menganga selebar gunung, dan dari sana turun satu sosok. Putra langit. Ia terlihat seperti pemuda biasa, wajah damai, senyum lembut, mengenakan jubah putih dan mahkota cahaya. Tapi aura di sekelilingnya memutarbalikkan hukum dunia. Waktu melambat, gravitasi hilang, dan roh-roh di sekitarnya tunduk tanpa sadar. Fang Tian menggertakkan gigi. Jadi kau pewaris singgasana yang menjaga langit tetap beku dan penuh ketidakadilan. Putra langit menatapnya tenang. Aku bukan musuhmu, Fang Tian. Aku adalah takdirmu. Kau hanya pecahan dari sejarah yang ingin dihapus. Aku adalah penjaga cerita yang sudah ditulis langit. Fang Tian mengangkat tangannya, dan seluruh energi dari kitab kaisar terserap ke dalam tubuhnya. Darah langit mendidih, mata kaisar bersinar tajam, dan aura kaisar membentuk bayangan raksasa di belakangnya, sosok dirinya sebagai kaisar dewa. Kalau takdir ini ingin aku tunduk, maka aku akan patahkan pena penulisnya, desisnya. Pertarungan pun dimulai. Putra langit bergerak tanpa suara. Dalam satu lambaian, dunia sekitar mereka berubah. Mereka bertarung di atas cakrawala bintang, jauh dari bumi. Di langit palsu itu, semua hukum dunia tidak berlaku. Fang Tian sempat terpental oleh serangan waktu terbalik. Ia dilukai oleh luka yang seharusnya baru ia terima. Namun, kitab kaisar bereaksi. Teknik langkah kaisar keempat. Penolak realitas aktif. Fang Tian menolak serangan itu seolah menolak takdirnya sendiri. Ia mengkontra serangan tersebut dengan pukulan darah langit, memecahkan ruang, dan membuat putra langit mundur untuk pertama kalinya. Aku mengerti, kata putra langit, kini dengan nada lebih serius.
kau bukan sekadar budak yang marah. Kau adalah kesalahan yang tumbuh terlalu cepat. Putra Langit lalu melepaskan kekuatan sejatinya. Tanda surga asli, sebuah segel langit yang menciptakan dunia kecil di sekelilingnya. Sebuah realitas buatan tempat ia menjadi dewa mutlak. Fang Tian dikurung di dalamnya, kekuatannya ditekan, tekniknya tak bisa digunakan. Tapi, ia tersenyum. Terima kasih sudah menunjukkan segel aslimu. Sekarang aku tahu bagaimana menghancurkan langit. Dengan kekuatan terakhir dari kitab Kaisar, Fang Tian mengaktifkan halaman rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang menolak seluruh hukum. Teknik ini disebut tangan penolak surga. Tangan itu muncul dari tubuhnya, raksasa dan tak berbentuk. Bukan dari kekuatan, tapi dari kehendak, tekad seorang manusia yang menolak seluruh dunia yang membelenggunya. Ia merobek dunia kecil milik Putra Langit, meraih mahkotanya dan menghancurkannya di depan matanya. Putra Langit memuntahkan darah. Dunia langit mulai runtuh, simbol-simbol surga mulai retak. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya hancur perlahan oleh kekuatan yang kini tak dapat ia kendalikan lagi. Fang Tian berdiri di atas puing-puing singgasana. Yue Qinger dan Wei Shan berlari ke sisinya. Dunia seperti berhenti. Kitab Kaisar kini melayang perlahan, kemudian meleleh menjadi cahaya dan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Langit yang semula memusuhi kini tenang. Suara dari alam terdalam bergema. Sang penantang telah duduk di takhta. Dunia baru akan dimulai. Para budak bersorak. Langit bersih, tak ada lagi penjaga surga. Tidak ada dewa yang menindas manusia. Tapi di kejauhan, sesosok pria tua dengan mata seperti bintang mati mengamati dari balik celah dimensi. Jadi dia berhasil. Tapi dunia ini belum siap menghadapi yang lebih besar dari langit. Langit dunia telah damai. Fang Tian kini dikenal sebagai Kaisar Dewa Baru, penguasa yang membebaskan dunia dari kungkungan langit lama. Namun kedamaian ini terasa hampa. Ia duduk di puncak dunia, tapi dalam tidurnya mimpi buruk datang berulang kali. Bayangan raksasa tanpa wajah dan suara samar yang terus menggumam, langit adalah ilusi, yang sejati datang dari kekosongan. Yue Qinger mulai menyadari perubahan pada Fang Tian. Tatapannya kosong, auranya tidak stabil. Ia seolah terjebak di antara dunia ini dan sesuatu yang jauh lebih besar. Fang Tian mulai melihat retakan kecil di udara. Hanya ia yang bisa lihat. Dari celah itu, suara-suara tak berbahasa menjerit setiap malam. Suatu hari, seorang bocah muncul di depan istana Kaisar, mengenakan jubah robek dan mata penuh bintang yang berkedip. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Aku datang dari dimensi kosong. Tuanku, mereka telah tahu kau ada." Fang Tian membawanya masuk dan dari bocah itu ia belajar tentang realitas yang lebih tinggi. Dimensi para pemusnah langit, sebuah dimensi tempat entitas purba yang telah membinasakan langit demi langit selama ribuan siklus waktu. Mereka bukan dewa, bukan manusia. Mereka adalah penulis ulang eksistensi. "Aku lari dari mereka," kata bocah itu. "Tapi mereka sudah melihatmu. Kau satu-satunya kaisar yang melawan takdir. Mereka takut padamu." Tak lama kemudian, retakan langit muncul. Tapi bukan dari dalam dunia ini. Itu adalah gerbang kekosongan. Celah hitam berkilat ungu yang berputar perlahan, menyerap cahaya dan energi sekitarnya. Dari dalamnya, muncul sesosok wanita tinggi dengan rambut perak dan kulit seputih tulang. Matanya kosong, namun dari suaranya terdengar kehampaan tanpa emosi. "Aku Nian Ye, utusan pertama kekosongan. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menilai. Jika kau tak layak, kami akan menghancurkan dunia ini." Fang Tian maju ke depan. "Kau mengancam duniaku?" "Tidak, aku hanya membawa fakta. Eksistensimu adalah penyimpangan. Dan kekosongan tidak menerima penyimpangan." Fang Tian mengaktifkan kekuatan kaisarnya, tapi Nian Ye hanya melambaikan tangan. Dalam sekejap, tubuh Fang Tian terkunci. Energinya tak bergerak, tekniknya tak bisa aktif. Wei Shan berteriak, "Tuan Fang Tian, kenapa kau diam?" Nian Ye mendekat, menempelkan jari ke dahi Fang Tian. Dan saat itu, dunia Fang Tian runtuh. Ia tidak pingsan, ia tidak mati. Ia ditarik keluar dari realitas. Ketika ia membuka mata, ia berada di tempat asing. Langit hitam, tanah melayang-layang, dan jutaan bayangan bermata banyak menyaksikan ke arahnya. Suara bergema dari segala arah.
Selamat datang Kaisar. Ini adalah pra-ujian dimensi kekosongan. Lolos, dan kami akan izinkanmu melihat batas realitas. Gagal, dan seluruh duniamu akan dihapus dari keberadaan. Sementara itu di dunia nyata, tubuh Fang Tian hanya berdiri membeku, sementara gerbang kekosongan mulai melebar, dan langit perlahan berubah bentuk. Fang Tian berdiri di dunia aneh yang tidak mengenal langit maupun tanah. Di sekelilingnya hanya ada kabut ungu pekat dan cahaya hitam yang berkedip-kedip seperti bintang mati. Suara dari segala arah kembali bergema. Ujian pertama, dunia tanpa waktu. Di sini kau tidak bisa mengingat, kau tidak bisa bergerak, kau hanya bisa menjadi. Sekejap kemudian, seluruh kenangan Fang Tian lenyap. Ia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini. Bahkan nama sendiri pun tak ia ingat. Ia hanya tahu satu hal, ada sesuatu yang harus ia lawan. Di kejauhan muncul sosok berwajah kabur, mengenakan jubah kaisar. Sosok itu menatap Fang Tian dengan mata penuh kebencian dan kesedihan. Kau adalah kegagalan, aku datang untuk menggantikanmu. Sosok itu menyerang. Tanpa ingatan, Fang Tian bertarung hanya dengan insting. Tangannya bergerak dengan teknik yang bahkan ia tak tahu berasal dari mana. Satu demi satu, gerakan naluriah berubah menjadi pukulan mematikan. Tapi setiap kali ia mengenai sosok itu, luka yang tercipta juga muncul di tubuhnya sendiri. Apa? Kita orang yang sama? Bisik Fang Tian tanpa sadar. Tiba-tiba, suara dalam kepalanya bergema, suara lembut yang ia rasakan sangat familiar. Kau Fang Tian, kau telah melawan langit, ingatlah siapa dirimu. Seketika, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Yue Qinger, Wei Shan, tambang, darah langit, kitab kaisar, mata kaisar. Dalam ledakan energi, Fang Tian mengaktifkan teknik kaisar pertamanya. Dunia tanpa waktu mulai retak. Sosok berwajah kabur berlutut. Ia menatap Fang Tian dan berkata, "Kau ingat, maka kau menang. Tapi ini baru awal." Seketika, dunia kosong runtuh dan Fang Tian terlempar ke dunia berikutnya. Dunia tanpa hukum. Ia mendarat di padang pasir mengambang, dikelilingi oleh monster tak bernama. Setiap gerakannya dibalas oleh aturan yang tidak logis. Jika ia melompat, ia tenggelam ke tanah. Jika ia meninju, tangannya berubah menjadi air. Tekniknya tak berlaku, kekuatannya tak berguna. Di sini, suara dari langit kosong berkata, "Kekuatan kaisarmu tidak berlaku. Yang kau andalkan akan berbalik melawanmu." Namun Fang Tian tersenyum. "Bagus, karena aku ingin tahu siapa aku tanpa semua itu." Alih-alih melawan, ia mulai belajar menari di tengah absurditas. Ia beradaptasi. Ia jatuh, bangkit, jatuh lagi, namun terus bergerak. Setelah berjam-jam waktu tak menentu, dunia itu hancur dengan sendirinya. Fang Tian berhasil. Saat ia bangun di tempat ketiga, tubuhnya luka-luka parah, tapi mata kaisarnya menyala lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Nian Ye muncul di hadapannya, menatapnya tanpa ekspresi. "Dua ujian telah kau lalui, tapi satu langkah lagi menuju inti dimensi kekosongan." Fang Tian berdiri, nafasnya berat. "Apa berikutnya? Monster? Dewa? Versi jahatku sendiri?" Nian Ye menggeleng pelan. "Tidak. Yang berikutnya adalah kenyataan yang tak bisa kau ubah." Fang Tian menegang. Nian Ye mengangkat tangannya dan terbukalah dunia ilusi ketiga. Tempat Fang Tian melihat satu-satunya hal yang tak pernah bisa ia lawan, ibunya. Saat ia masih kecil, dalam kondisi sekarat. Selamat datang di ujian ketiga, duka abadi. Dan dunia pun berubah menjadi senyap. Dunia itu sunyi. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya sebuah gubuk reot yang dikelilingi kabut merah pekat. Di dalamnya, seorang wanita terbaring lemah di atas jerami tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan tangannya menggenggam sebuah kain sobek, bekas jubah kecil. Fang Tian semasa kecil. Fang Tian berdiri terpaku di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. "Ibu," wanita itu menoleh perlahan. Senyumnya lemah, penuh kehangatan. "Tianer, kau pulang." Fang Tian melangkah mendekat, lututnya lemas. Tapi semakin ia mendekat, dunia mulai retak. Setiap langkahnya membuat gubuk itu semakin pudar. Suara ibunya semakin jauh. Suara Nian Ye terdengar kembali dari kejauhan. "Dalam ujian ini, kau akan terus dihadapkan pada kenangan yang tak bisa diubah. Semakin kau menolak, semakin dalam penderitaanmu."
Fang Tian mengabaikannya. Ia berlutut di sisi ibunya, memegang tangannya yang dingin. Air matanya jatuh meski ia bukan pria yang mudah menangis. Aku sudah kuat, Bu. Aku berhasil. Aku mengalahkan langit. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak bisa menyelamatkanmu? Ibunya hanya menatapnya dengan senyum yang tak berubah. Kau telah berjalan terlalu jauh, Tian'er. Jangan lupa, siapa yang pertama kali membuatmu percaya pada harapan? Tiba-tiba, tubuh ibunya berubah menjadi abu dan menghilang di hadapannya. Kabut merah berubah menjadi hitam pekat. Fang Tian berteriak, mengamuk, menghantam tanah kosong dengan kekuatan kaisarnya. Namun tak ada yang bisa ia hancurkan. Suara dalam dirinya kembali terdengar. Bukan suara orang lain, tapi suara dari dirinya yang dulu saat masih kecil. Kita tak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa menjadi lebih kuat agar yang lain tidak mengalami hal yang sama. Fang Tian berdiri perlahan, napasnya berat, matanya kini lebih dalam, lebih gelap, tapi lebih tenang. Baik, aku terima. Aku gagal menyelamatkannya, tapi aku masih hidup dan aku tidak akan biarkan kematian jadi sia-sia. Dengan tekad itu, dunia runtuh. Ujian ketiga berakhir. Tubuh Fang Tian terlempar ke dalam lorong cahaya dan ia tiba-tiba sadar kembali ke dunia nyata tepat di saat Nian Ye hendak menyerap tubuhnya untuk membuka gerbang dimensi sepenuhnya. Tapi Fang Tian bangkit. Dengan satu teriakan, aura barunya meledak, membuat Nian Ye terhempas mundur. Yue Qinger dan Wei Shan yang melihatnya langsung berlari ke sisinya. Tuan Fang Tian, kau kembali? Fang Tian mengangguk, tapi wajahnya tak lagi sama. Ia telah melewati sesuatu yang jauh lebih dalam dari pertarungan fisik. Matanya menyala dengan cahaya kekosongan, jejak kekuatan dari dimensi purba yang menolak realitas. Nian Ye berdiri perlahan, wajahnya sedikit berubah. Ia tersenyum samar, pertama kalinya sejak muncul. Selamat Kaisar, kau telah melewati 3 ujian dan kini layak untuk melihat inti dari segalanya. Di langit, gerbang kekosongan terbuka penuh. Dari dalamnya muncul ribuan mata. Mata yang mengamati, menilai, menghakimi. Dan suara bergema dari dalam. Fang Tian, sang penyimpang realitas. Kau diundang untuk memasuki dimensi para pemusnah langit. Kami akan menunggu di tempat yang tidak pernah dilahirkan. Fang Tian menatap gerbang itu. Napasnya tenang, tapi di dalam ia tahu ujian sebenarnya baru saja dimulai. Langit terbelah. Gerbang kekosongan kini terbuka penuh, memancarkan aura yang menelan realitas di sekitarnya. Udara bergetar, waktu melambat. Semua makhluk yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Bahkan para dewa langit yang tersisa pun menunduk. Ketakutan bukan karena kekuatan, tapi karena mereka tahu, di balik gerbang itu hukum tak berlaku. Fang Tian menatap lekat ke dalam celah kegelapan itu. Ia tahu sekali melangkah tak ada jalan kembali. Tapi juga tahu, kalau ia tidak masuk, dunia ini akan menjadi berikutnya yang dimusnahkan. Yue Qinger memegang tangannya. Kalau kau masuk, kau mungkin tak akan kembali. Fang Tian menoleh pelan. Aku bukan lagi hanya budak tambang, aku Kaisar, ini tanggung jawabku. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Begitu tubuhnya menyentuh ambang gerbang, dunia seketika runtuh. Ia tidak jatuh, ia tidak melayang, ia terurai menjadi konsep, menjadi energi, menjadi pikiran murni. Tak ada waktu, tak ada ruang, hanya kesadaran. Dan di tengah kekacauan itu muncul satu sosok. Berdiri di atas takhta tak berbentuk, Dewa Kosong pertama, yang dikenal dengan nama Xuan Hun, makhluk pertama yang menolak keberadaan. Xuan Hun adalah bayangan berlapis-lapis, wujudnya terus berubah setiap detik, namun satu hal yang tetap, matanya kosong seperti lubang hitam. Fang Tian, ujarnya. Suaranya seperti tumpukan ribuan gema bersamaan. Kau adalah anomali. Dunia ini seharusnya telah musnah ribuan siklus lalu. Tapi kau memaksa keberadaan untuk tetap hidup. Fang Tian tak gentar. Karena aku menolak ditentukan, Xuan Hun mengangguk perlahan. Maka kau layak mendengar kebenaran. Di sekeliling Fang Tian muncul ribuan fragmen dimensi. Setiap dunia yang pernah diciptakan, dihancurkan, dan diulang. Ada yang seperti bumi, ada yang seperti neraka,
Ada pula yang seluruh isinya hanya satu makhluk raksasa abadi. Kami, para pemusnah langit, bukan penjajah, Xuan Hun melanjutkan. Kami adalah editor dari realitas. Ketika dunia menjadi korup, membusuk oleh ego dewa dan manusia, kami datang untuk memulai ulang. Dan dunia yang kau jaga adalah satu dari sedikit yang berhasil melawan resiko kehancuran total. Fang Tian mengepalkan tinju. Kalau begitu, kenapa kalian tetap mengincar dunia kami, Yicit? Karena kau, kata Xuan Hun, telah melampaui batasmu. Keberadaanmu adalah virus bagi struktur multi semesta. Kau menarik garis ulang pada kenyataan, dan itu tidak bisa kami biarkan tanpa pengujian. Seketika, dunia kembali berubah. Fang Tian ditarik ke dalam arena kosong. Di seberangnya berdiri seseorang. Sosok itu perlahan membuka matanya, mata yang identik dengannya. Siapa kau? Tanya Fang Tian. Aku adalah kau yang gagal, jawab sosok itu. Aku Fang Tian dari dunia yang hancur, dan tugasku adalah membuktikan bahwa keberadaanmu tidak stabil. Pertarungan pun dimulai. Dua kaisar Fang Tian saling menerjang. Setiap pukulan menggetarkan dimensi. Teknik kaisar bertabrakan, membentuk ledakan warna yang menyayat logika. Tapi lawannya memiliki satu hal yang Fang Tian belum punya. Pengalaman kalah. Ia tahu cara menyerang dengan putus asa. Ia tahu cara menyakiti diri sendiri demi membuka celah musuh. Fang Tian mulai terdesak, namun dalam sekejap ia menarik napas panjang dan membiarkan semuanya diam. Aku memang belum pernah kalah, ujarnya. Tapi aku juga belum pernah berhenti belajar. Dan di saat itu, kekuatan barunya bangkit, teknik kaisar kosong. Cermin diri sejati. Dengan sekali tebas, ia tidak menghancurkan lawannya, tapi mengubahnya. Sosok Fang Tian, lawan berubah menjadi cahaya, lalu masuk ke tubuhnya. Fang Tian kini berdiri sendiri, tapi dalam dirinya ada pemahaman baru. Ia telah menerima sisi rapuhnya, dan justru itu yang membuatnya lengkap. Xuan Hun berdiri dari takhta bayangan. Menarik. Dengan ini, lanjutnya, kau dinyatakan sebagai kandidat pewaris dimensi. Seketika, semua cahaya mengarah ke Fang Tian, dan sebuah pertanyaan menggelegar dari segala penjuru. Apakah kau siap menjadi pemusnah langit berikutnya? Fang Tian berdiri di tengah pusaran cahaya dan kehampaan, sementara ribuan mata dari dimensi kekosongan terus mengawasinya. Tubuhnya kini setengah menyatu dengan dimensi ini. Setiap helaan, napasnya menyerap dan mengeluarkan hukum realitas baru. Ia merasa kuat, terlalu kuat. Di depan, Xuan Hun, Dewa Kosong pertama, melangkah turun dari takhta. Kau bukan lagi bagian dari dunia lama, kau sekarang bagian dari sistem yang menulis ulang dunia. Tapi pilihan tetap ada padamu. Bergabunglah, atau musnah bersama dunia asalmu. Fang Tian mengerutkan alis. Kalau aku menolak, kalian akan menghancurkan dunia itu? Xuan Hun mengangguk. Itu konsekuensi, seperti memutus ranting agar pohon utama bisa tumbuh lebih sempurna. Namun sebelum Fang Tian menjawab, sebuah ledakan spiritual membelah langit kosong. Dua sosok menerobos masuk dari celah dimensi, Yue Qinger dan Wei Shan. Yue Qinger menggenggam jimat jiwa Fang Tian, sementara Wei Shan membawa tombak darah langit. Mereka berdua nyaris hancur karena menembus batas dimensi, tapi semangat mereka tidak bisa dibendung. Fang Tian terkejut. Kenapa kalian di sini? Kalian bisa hancur. Qinger menatapnya, air matanya jatuh. Kalau dunia ini bukan lagi rumahmu, maka biar kami ikut kemanapun kau pergi. Wei Shan mengacungkan tombaknya. Kalau mereka paksa kau jadi monster, kami akan seret balik kau dengan paksa. Suasana berubah tegang. Para entitas kekosongan mulai bergetar, seperti menyusun diri untuk menyerang. Xuan Hun mengangkat tangan menghentikan mereka. Menarik, manusia yang mampu menyentuh kehampaan tanpa kehilangan bentuknya. Lalu ia menatap Fang Tian. Ini membuktikan keberadaanmu telah menimbulkan gelombang realitas. Tiba-tiba, pusaran waktu muncul di tengah arena. Xuan Hun menunjuknya. Kau ingin menyelamatkan dunia asalmu, maka buktikan bahwa kau lebih dari sekadar kaisar. Fang Tian memandang Qinger dan Wei Shan, lalu menatap pusaran itu. Ia tahu, itu bukan sekadar ujian,
Itu adalah pintu menuju perang. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Yue Qinger dan Wei Shan mengikuti di belakangnya. Dan mereka tiba di dunia yang tidak mereka kenal. Sebuah realitas alternatif, tempat Fang Tian tidak pernah bangkit dari tambang. Dunia ini diperintah oleh Kaisar Langit yang masih hidup. Rakyat diperbudak, sekte-sekte besar menguasai segalanya. Dan Fang Tian di sini hanyalah mayat yang dikubur dalam reruntuhan tambang. Ini dunia tanpa harapan, gumam Wei Shan. Qinger menatap dengan ngeri. Kalau kau tidak pernah bangkit, dunia akan begini. Suara Xuan Hun bergema dari langit. Selamat datang di ujian pewaris. Tugasmu, kalahkan dunia ini. Bukan sekadar bertarung, tapi hancurkan sistemnya. Jika kau berhasil, kau naik jadi pemusnah langit. Fang Tian mengepalkan tinju. Atau, aku bisa menciptakan dunia ini ulang dengan caraku. Maka dimulailah perjalanan mereka di realitas alternatif. Dunia di mana Fang Tian gagal. Dan mereka harus membangun revolusi dari nol di tanah yang tidak mengenal nama mereka. Langkah pertama, menyusup ke tambang tempat Fang Tian mati dan membangkitkan semangat para budak sekali lagi. Tapi dunia ini jauh lebih kejam dan dibayang-bayang. Fang Tian versi alternatif perlahan bangkit kembali. Namun bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai Raja Neraka yang menolak semua dimensi. Malam membungkus dunia alternatif dengan pekat yang seolah tidak mengenal bintang. Di sebuah tambang tua yang terbengkalai, Fang Tian, Yue Qinger, dan Wei Shan menatap reruntuhan, tempat yang jadi kuburan dirinya di dunia ini. Wei Shan menginjakkan kaki dan tubuhnya menggigil. Aura tempat ini seperti dipenuhi kemarahan tak berujung. Fang Tian memejamkan mata, menekan napasnya. Karena di sini aku mati dalam kehinaan, tanpa perlawanan, tanpa harapan. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari reruntuhan muncul sosok berbalut kabut hitam, dengan rantai berduri membelit sekujur tubuhnya. Matanya merah seperti bara. Dia tampak seperti Fang Tian, namun wajahnya penuh luka dan kebencian. Sosok itu tertawa pelan. "Heh, jadi akhirnya kau datang, aku yang gagal." Yue Qinger terkejut. "Itu, kau?" Fang Tian melangkah maju, menatap kembarannya. "Kau, versi diriku yang ditelan neraka." Raja Neraka, Fang Tian dari dunia ini, tertawa lepas. "Aku bukan dirimu. Aku adalah akhir dari harapan. Saat kau memilih melawan, aku memilih membenci. Aku tak memimpin revolusi. Aku membakar dunia ini hingga semua yang di atas merangkak di bawahku." Wei Shan melangkah maju, siap bertarung, tapi Fang Tian mengangkat tangan. "Ini urusanku." Raja Neraka membuka rantai dari tubuhnya. "Kalau kau memang lebih baik dariku, buktikan. Kalahkan aku, atau kau tak layak mengubah dunia ini." Pertarungan meledak. Dua Fang Tian, dua sisi kekuatan yang berlawanan. Yang satu membawa cahaya perubahan, yang satu membawa bayang-bayang kehancuran. Teknik kaisar beradu. Tebasan kosong versus cakar neraka. Ledakan roh versus jerat dendam. Pertarungan mereka menghancurkan tambang, membuka retakan menuju ruang spiritual bumi. Ribuan jiwa budak yang telah mati berseru dalam jeritan dan harapan. Yue Qinger dan Wei Shan berjuang menjaga pengaruh spiritual dari jiwa-jiwa tersebut agar tak terserap kembali ke dalam amarah Raja Neraka. Tapi kekuatan Fang Tian versi jahat terus meningkat, seolah tumbuh dari kebencian dunia. "Aku adalah yang kau tinggalkan," teriak Raja Neraka. "Aku adalah kemarahan para budak. Kau tak lebih dari aktor dalam kisah heroik palsu." Fang Tian terhuyung, tubuhnya terluka parah. Namun ia menatap lurus, darah menetes dari mulutnya, dan ia tersenyum. "Tidak, kau adalah bagian dariku yang belum aku peluk. Kau adalah luka yang belum sembuh." Tiba-tiba, Fang Tian merentangkan tangan. Ia tidak menyerang, ia memeluk lawannya. Raja Neraka membeku. "Kalau dunia ini menyakitimu begitu dalam, maka biarkan aku jadi penyembuhnya," bisik Fang Tian. Kegelapan yang membungkus Raja Neraka mulai retak. Tangisan terdengar dari kedalaman jiwanya. Rantai-rantai berduri runtuh satu persatu. Dan di tengah cahaya yang menyelimuti mereka, dua Fang Tian perlahan menyatu. Wei Shan dan Qinger hanya bisa terdiam saat melihat itu terjadi.
Mereka tidak menyaksikan kemenangan, tapi pengampunan. Saat cahaya itu memudar, Fang Tian berdiri sendiri, tapi auranya telah berubah, lebih tenang, lebih matang, dan kini ia membawa amarah yang telah dimaafkan. Dari balik reruntuhan, jiwa-jiwa para budak berkumpul. Mereka tidak menjerit lagi, mereka bersujud, menyebut nama Kaisar Dewa Pengampun. Fang Tian menatap langit. Aku tak akan menjadi pemusnah langit, tapi aku akan menjadi penulis dunia baru. Namun suara Xuan Hun tiba-tiba menggema, penuh tekanan. Sayangnya, tak semua pemusnah menerima keputusanmu. Langit dunia alternatif retak. Dari celahnya, 3 siluet muncul, para pemusnah langit senior yang datang untuk menghapus Fang Tian dari eksistensi. Langit merah darah membelah dunia alternatif saat 3 sosok muncul dari celah dimensi. Mereka berdiri di udara, aura mereka membakar hukum realitas. Satu helaan, napas dari mereka membuat gunung-gunung runtuh dan langit menangis. Xuan Hun muncul sebagai proyeksi cahaya. Fang Tian, izinkan aku memperkenalkan mereka, San Jue, Bai Wu, dan He Yun. 3 pemusnah langit yang telah menghapus 99 dunia dari eksistensi. Dan sekarang mereka datang untuk menghapusmu. Yue Qinger menarik napas gemetar. Kita harus melawan 3 dewa penghancur dunia. Wei Shan menggenggam tombaknya erat. Bagus, jadi aku bisa mati dengan gaya. San Jue, sang pemusnah ilusi, melangkah maju. Ia mengenakan jubah ungu, wajahnya tersembunyi di balik topeng 3 wajah yang berganti tiap detik. Anomali sepertimu tak boleh tumbuh, ucapnya. Karena jika semua orang seperti kau, maka kehendak semesta tak lagi berguna. Bai Wu, pemusnah waktu, tersenyum dingin. Mari kita lihat, bisakah kau menolak akhir yang sudah ditulis? He Yun tidak berbicara, ia hanya mengangkat tangan, dan langit langsung runtuh. Fang Tian berdiri di depan, tubuhnya masih luka dari pertarungan sebelumnya. Tapi kali ini, auranya stabil. Ia tidak marah, ia tidak takut, ia siap. Maka mari kita ubah naskah takdir ini. Pertarungan pun dimulai. San Jue menyerang pertama. Ia menciptakan ribuan ilusi Fang Tian yang semuanya nyata. Setiap bayangan menyerang dari dimensi berbeda. Tapi Fang Tian menutup matanya, membuka penglihatan jiwa kaisar, dan menebas semuanya dalam satu gerakan spiral. Bai Wu menghentikan waktu, memenjarakan Fang Tian dalam ruang diam abadi. Tapi dari dalam terdengar suara, waktu adalah alat, bukan penguasa. Fang Tian menghancurkan waktu dengan teknik kaisar kosong. Retakan abadi, membalikan arus, dan mengirim Bai Wu ke masa sebelum ia menjadi dewa, membuatnya goyah. Sementara itu, He Yun mengeluarkan teknik pamungkas. Awan penghapus realitas. Kabut gelap menyelimuti dunia, menyerap semua energi spiritual, semua warna, semua suara. Yue Qinger dan Wei Shan mulai memudar seperti dilupakan. Tidak! Teriak Fang Tian, melepaskan pilar diri, teknik dari gabungan kekuatan dia dan versi nerakanya. Pilar cahaya turun dari langit, menembus kabut, mengembalikan bentuk, ingatan, dan semangat mereka yang hampir musnah. Wei Shan meledak dengan kekuatan barunya, tombak Kaisar Langit pertama, pusaka kuno yang terbangun oleh kesetiaannya pada Fang Tian. Yue Qinger menggenggam jiwa kaisar dan melepaskan simfoni roh suci, teknik penyembuhan dan perisai spiritual yang menyelimuti mereka semua. 3 lawan, 3 teman, 3 kekuatan, beradu dalam simfoni kehancuran dan harapan. San Jue akhirnya dikalahkan. Topengnya pecah, memperlihatkan wajah seorang manusia biasa yang telah kehilangan semua karena dunia yang rusak. Ia tersenyum sebelum menghilang. Kau benar, mungkin dunia memang butuh lebih dari kehancuran. Bai Wu ditarik kembali ke masa awal, dan di sana ia bertemu dirinya sendiri. Seorang bocah penakut yang selalu takut waktu akan memisahkan dia dari orang tuanya. Ia menangis dan memilih tidak kembali. He Yun yang tinggal sendiri mencoba menyerang sekali lagi. Tapi Fang Tian tidak melawan. Ia berdiri diam. Aku tak ingin membunuhmu, tapi jika kau tetap menghancurkan, maka aku akan jadi tembok yang tak bisa kau tembus. He Yun melepaskan serangan terakhir, asap hitam abadi. Namun sebelum mencapai Fang Tian, teknik itu berhenti. Karena He Yun terjatuh. Ia menangis. Untuk pertama kalinya,
kabut hitamnya pecah. Selama ini, aku hanya ingin seseorang menghentikanku. Fang Tian mengulurkan tangan dan menarik Heiyun keluar dari kehampaan yang ia cipta sendiri. Saat langit cerah kembali dan dunia alternatif stabil, proyeksi Xuan Hun muncul dengan wajah sulit dibaca. Luar biasa, kau tidak hanya bertahan, kau menyembuhkan. Lalu ia bertanya, Fang Tian, apakah kau siap menggantikan kami atau kau ingin menghancurkan sistem ini dari akarnya? Fang Tian menatap langit yang telah ia selamatkan, lalu menatap Yue Qinger dan Wei Shan. Dan ia menjawab, aku tidak akan jadi pemusnah atau pewaris. Aku akan jadi penulis dunia baru. Langit kembali tenang. Dunia alternatif yang tadinya nyaris musnah, kini perlahan sembuh. Jiwa-jiwa budak yang sebelumnya tertindas mulai berkumpul, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Mereka menatap Fang Tian, sosok yang telah menyelamatkan dunia mereka, bukan dengan pembantaian, tapi dengan pilihan yang tak pernah mereka pikir mungkin, pengampunan dan harapan. Fang Tian berdiri di atas reruntuhan tambang bersama Yue Qinger dan Wei Shan. Dari kakinya, simbol berbentuk mata bercahaya muncul menandakan awal dari era penulisan ulang, sebuah fase spiritual baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah multiverse. Wei Shan mengangkat tombaknya ke udara. Dengar semua, tak ada lagi langit yang tak bisa disentuh. Kita tak akan tunduk pada takdir siapapun selain milik kita sendiri. Yue Qinger memanggil semua jiwa lama yang masih bersembunyi di reruntuhan dimensi. Ia membentuk konstelasi baru, serangkaian titik suci di dunia alternatif yang akan menjadi pondasi dunia baru. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya muncul di hadapan mereka. Itu adalah core dimensi kosong, entitas tak berwujud yang menjaga keseimbangan antar dimensi. Suaranya datar namun tajam. Fang Tian, kau telah melampaui 3 ujian utama, kehancuran, pemurnian, dan penolakan. Kau sekarang diberikan hak untuk memilih, menghapus, menyerap, atau menulis ulang dimensi ini. Fang Tian mengangguk. Aku akan menulis ulang. Dengan kalimat itu, dunia alternatif berubah. Gunung-gunung retak memulih, sungai-sungai kering kembali mengalir. Rakyat yang tertindas diberi tubuh baru. Dan yang mati diberikan kedamaian. Tapi keputusan itu mengguncang seluruh dimensi langit. Di pusat kekuasaan para sekte agung, lonceng langit berdentang. Para tetua mulai gelisah. Seorang budak tambang telah melampaui ujian kekosongan dan menolak menjadi pemusnah. Itu adalah pengkhianatan terhadap seluruh sistem. Sekte surga tanpa dosa yang paling konservatif langsung mengeluarkan perintah, tangkap Fang Tian hidup-hidup dan seret jiwanya ke altar perjanjian langit. Sementara itu, sekte pedang hitam kosong memilih pendekatan berbeda. Mereka mengirimkan utusan untuk berunding dengan Fang Tian. Utusan itu bernama Ning Ruoyan, seorang gadis muda dengan mata 2 warna dan keahlian pedang yang memecah hukum alam. Ning Ruoyan tiba di hadapan Fang Tian dengan tenang. Ia membungkuk dalam. Aku datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai mata dan telinga. Dunia mulai berubah, dan aku ingin menyaksikan siapa yang benar-benar layak menulis ulang kisah ini. Fang Tian tersenyum tipis. Kalau kau ingin melihat, maka ikutlah. Tapi dunia yang akan kami tulis mungkin tidak punya tempat untuk sekte-sekte lama. Mereka pun memulai perjalanan keliling dimensi alternatif, menyatukan puing-puing kekuasaan lama, menghidupkan kembali wilayah mati, dan membangkitkan generasi muda dengan teknik yang lebih manusiawi. Di antara tempat yang mereka kunjungi, lembah rantai putus. Tempat para mantan Buddha kini membangun akademi spiritual bebas. Danau pantulan jiwa, di mana para pemuda dapat menciptakan teknik dari ingatan, bukan warisan darah. Langit terbelah 3. Zona perbatasan yang dijaga monster langit yang sekarang jadi arena pelatihan terbuka. Namun, bayangan terus mendekat. Xuan Hun menghilang dari tampuk kekuasaan, tapi seseorang yang lebih kejam mengambil posisinya, Dewa. Tanpa nama, entitas kuno yang bangkit dari ruang antara dunia. Ia tidak percaya pada pilihan, pengampunan, atau penulisan ulang. Bagi dia, dunia hanya akan seimbang jika semuanya dimulai dari kehampaan total. Di akhir episode, Dewa tanpa nama menatap ke cermin dimensi. Fang Tian, aku akan datang. Dan kali ini, aku tidak akan mengujimu. Aku akan menghapusmu.